mau dibawa kemana itu? Katanya dipanggil sama bapaknya. Tapi kok dibawa ke pekarangan belakang? Melanjutkan alur cerita film Legenda Gunung Merapi. Ini adalah lanjutan cerita dari episode 60. Di mana, dalam episode 60, sedang menceritakan bahwa pendekar tiga serangkai sedang nagih janji kepada Mak Lampir. Yang konon katanya Mak Lampir akan memberikan ilmu rawe-rawe rontek. Namun hingga saat ini belum juga ditepati janjinya. Mak Lampir akan memberi ilmu rawe-rawe rontek tapi ada syaratnya. Yaitu kalau bisa merampas cambuk sakti milik Sembara, maka Mak Lampir akan memberikan ilmu tersebut. Lalu bagaimana cerita selanjutnya? Apakah bisa pendekar tiga serangkai merampas cambuk sakti Sembara? Mari kita simak. Dan untuk yang baru menemukan channel ini, saya minta dukungannya dengan cara di-subscribe dan like. Dan jangan lupa colek gambar loncengnya 2 kali. Di sisi lain, pada waktu itu Sembara sedang mengatakan kepada Parida, bahwasanya Sembara ingin langsung ke rumahnya Pak Raisman. Sekalian akan melamar Parida. Akan kukatakan pada ayahku, bahwa aku sudah diserahkan oleh Mardian, supaya kita tidak mendapat kesulitan. Parida pun mengatakan kepada Sembara, nanti bila sampai di rumah akan mengatakan kepada ayahnya. Dan akan terus terang sudah diserahkan oleh Mardian, sebagai suami sahnya Parida. Namun dalam perjalanan, Sembara pun dihadang oleh pendekar dari pesisir utara. Atau pendekar tiga serangkai atas permintaan Mak Lampir. Mau apa Kisanak menghalangi jalan kami? Serahkan dulu peti itu. Oh, itu rupanya. Sekarang aku tahu siapa kalian. Jangan banyak omong. Cepat serahkan cambuk sakti itu. Ambil sendiri. Kurang ajar. Cari mampus. Modar kamu. Pendekar Basir pun semangat bertarung. Meskipun jurusnya yang berbeda, namun pendekar tiga serangkai sudah kabur duluan untuk menemui Mak Lampir. Dalam hal tersebut artinya gagal merampas cambuk sakti milik Sembara. Dengan begitu, maka Mak Lampirun telah gagal menurunkan ajian rawe-rawe rontek kepada ketiga pendekar itu. Kalian tidak berguna. Kalian tidak becus apa-apa. Jangankan ilmu rawa rontek, secuil ilmu pun tidak akan aku berikan pada kalian. Selanjutnya, kini Sembara, Basir, Parida, Minten, dan ibunya Minten pun melanjutkan perjalanannya. Mereka pun melewati sebuah desa, namun warga kampung melihat Sembara menuduhnya Sembara manusia harimau. Hal itu atas perbuatan Ibu Rosminah beberapa bulan lalu. Manusia harimau? Apa? Manusia harimau? Pemuda itu yang berjalan paling depan. Dia bukan manusia, tapi siluman. Manusia harimau. Gegabah kalau ngomong. Kalau kedengaran, dia bisa marah. Sungguh, kampung kita dalam bahaya. Beritahu yang lainnya. Cepat, cepat. Tidak lama kemudian, Parida pun telah sampai di kampung halaman. Namun tetangga Parida sudah tidak kenal lagi dengan Parida. Karena Parida sudah diubah wajahnya oleh Ki Badirun siluman jahat. Beberapa bulan lalu, di sisi lain, kini Ki Raisman pun sedang melamun memikirkan nasib yang menimpa. Karena Parida putri sematawayangnya telah beberapa tahun meninggalkan orang tua tanpa kabar. Tiap hari duduk melamun sendirian. Apa kamu gak bosan? Kalau kamu begini terus, sawah, ladang, kebun bisa terlantar. Harta kekayaanmu akan terbengkalai. Kamu sendiri loh yang rugi. Untuk apa harta kekayaan, Mbak? Kalau orang yang kukasihi pergi entah kemana. Farida sudah hilang. Kita sudah cari kemana-mana tapi hasilnya nihil. Ya sudah toh, pasrah. Namun pada saat melamun seperti itu terlihat dari kejauhan ada 5 orang yang datang. Namun Ki Raisman hanya kenal kepada Sembara dan Basir saja. Raisman. Ayah.
Bukan hanya tetangga, bahkan Ki Raisman ayah Farida pun sempat kebingungan. Karena ada seorang gadis mengaku ayah kepada Ki Raisman. Saya tidak heran kalau Juragan tidak kenal dengan Farida. Karena sama sekali tidak sama dengan Farida putri kandung Juragan. Karena wajahnya sudah dirubah oleh Badirul. Badirul? Apa yang dilakukan terhadap Farida? Siluman itu jahat sekali. Farida diculik untuk dinikahi. Karena Farida menolak, dia menghukum Farida. Dia rubah Farida seperti ini. Maksudnya, supaya semua orang tidak mengakuinya sebagai Farida. Sehingga hidupnya menderita, menjadi orang yang terbuang selamanya. Masa ayah lupa suara saya? Suara kamu memang suara Farida anakku. Kalau kamu memang Farida, ikut aku. Ibu Rosminah pun tidak percaya, lalu kemudian mengajak Farida masuk ke dalam kamar untuk diperiksa. Karena Ibu Rosminah tahu betul bahwa Farida mempunyai tanda di pusarnya. Sabab yang membesarkan Farida adalah Bude Rosminah. Sedangkan ibu kandung Farida telah wafat 20 tahun lalu semenjak kelahiran Farida. Yang pada saat itu ibu kandung Farida telah dibunuh oleh mak lampir. Setelah yakin bahwa yang datang adalah Farida, Bude Rosminah pun kembali ke Paraisman. Dan pada saat ini Bude Rosminah sudah percaya bahwa mereka adalah Farida. Ayah. Terima kasih Sembara. Sekarang aku yakin bahwa gadis ini adalah Farida anak kandungku. Maafkan aku Sembara. Aku banyak salah terhadapmu. Saya pun mohon maaf, karena sebagai manusia biasa, saya pun tidak luput dari hilaf. Sembara, aku serahkan Farida. Dan aku restui hubungan kalian. Jagalah dia baik-baik. Dan kini Paraisman pun merestui hubungan Farida dan Sembara untuk dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Singkat cerita, kini Sembara pun mempertemukan Farida ke Ibu Mariamah untuk memohon doa restu dari ibu. Ma? Sembara? Ma. Lama sekali kamu pergi, nak. Iya, Ma. Maafkan saya. Ma. Ini siapa, Sembara? Farida, Ma. Anaknya Juragan Raisman. Tadi juga Juragan Raisman tidak percaya kalau dia Farida. Kini menuju ke mak lampir kembali, yang pada saat itu hatinya sedang dongkol. Karena ingin merampas cambuk sakti Sembara belum berhasil. Yang tujuannya ingin meringkus Farida. Karena menurutnya, bila cambuk sakti masih di tangan Sembara, mereka tidak akan bisa membinasakan Farida. Ia pun memantau Sembara dan Farida lewat baskom sakti andalannya. Bagaimana dengan Mardian? Mardian sudah menceraikan saya. Kalau begitu, berarti tidak ada masalah. Sebagai orang tua, lillahi ta'ala, Mak merestui kalian. Kula nuwun. Monggo. Aku merestui perkawinan anakku dengan anakmu. Lalu kau sendiri bagaimana? Kalau anakku dan anakmu sudah suka sama suka, apalagi yang bisa aku lakukan? Kecuali merestui. Bagus. Sembara, tunggu pembalasanku. Lagi-lagi, Bude Rosminah bikin ulah lagi, ia pun mengerahkan masanya untuk membunuh Sembara yang dituduh harimau jadi-jadian. Bukan hanya itu, masa yang dipimpin Bude Rosminah pun mendatangi rumah kepala kampung dan menyuruh mengusir Sembara dari desa tersebut. Daripada membahayakan orang banyak, lebih baik membunuh satu orang. Jangan ngomong sembarangan. Enak saja main bunuh. Selidiki dulu yang benar, baru bertindak. Kelamaan, kita harus cepat bertindak. Langsung saja bunuh. Sembara tidak akan diam. Dia pasti membela diri. Akhirnya akan terjadi kekacauan. Jangan jadi laki-laki pengecut, Bapak Kepala Kampung. Lebih baik Bapak pakai bedak dan kebaya, daripada tidak berani melawan Durjana yang akan menimbulkan malapetaka di kampung kita ini. Ayo pergi. Ayo. Selang beberapa jam kemudian, Bapak Kepala Kampung pun menuju ke rumah Juragan Raisman untuk memberi kabar atas rencana masa yang dipimpin Bude Rosminah. Juragan! Juragan! Bahaya, Juragan. Betul, Juragan. Orang-orang kampung mau membunuh Sembara. Apa? Orang-orang kampung mau menyerbu ke rumah Sembara. Kata mereka, Sembara manusia harimau, Juragan.
Celaka. Pada malam harinya, massa yang dipimpin oleh Bude Rosminah pun menyerbu ke rumah Pak Raisman untuk memaksa menggagalkan hubungan Farida dan Sembara. Namun Bapak Kepala Kampung yang sudah dongkol hatinya atas penghinaan Bude Rosminah pun sudah memberi kabar terlebih dulu kepada Juragan Raisman. Mau kemana kalian? Kami mau menangkap Sembara. Dia manusia harimau. Tahun lalu dia membuat onar. Banyak orang yang mati korban keganasannya. Sekarang dia balik lagi. Dia menimbulkan malapetaka. Harus dibunuh. Ini Farida anakku. Satu-satunya saksi mata yang melihat siapa sebenarnya manusia harimau itu. Manusia harimau itu Mardian, bekas suamiku. Iya. Apa tidak salah, Farida? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Di kamar saya, di kamar pengantin itulah, Mardian berubah menjadi harimau jadi-jadian. Kamu salah, Farida. Kamu terkecoh Sembara. Saya melihat langsung Mardian berubah menjadi harimau. Justru Sembara lah yang menolong saya berkelahi dengan Mardian yang sudah berubah menjadi harimau itu. Kalau tidak ada Sembara, saya sudah mati dibunuh oleh Mardian manusia harimau. Kamu tidak sadar, Farida. Sembara itu tukang sihir. Kamu telah disihir supaya kamu tunduk pada dia. Kamu tergila-gila pada dia. Padahal dia itulah manusia harimau. Udah lupa apa yang dikatakan Dukun Salihun waktu itu. Waktu Sembara ditangkap rame-rame oleh penduduk desa karena dituduh sebagai manusia harimau. Dengan tegas Pak Dukun Salihun mengatakan, bukan Sembara yang menjadi manusia harimau, tapi Mardian. Singkat cerita, kini Pak Raisman pun melaksanakan pesta perkawinan putri sematawayangnya dengan Sembara. Pesta Juragan Raisman pun terlihat sangat meriah, dengan disajikan hiburan kondang di desanya. Meskipun Bude Rosminah bersikukuh melarang hubungan dengan Sembara, namun Farida dan Sembara sudah masing-masing mempunyai pilihan calon pendamping. Hingga akhirnya Bude Rosminah pun tidak bisa berkutik lagi untuk melarangnya. Di sisi lain, kini sarahan dari pihak pengantin laki-laki pun sangat meriah dan mewah. Walaupun Sembara anak seorang janda, namun dalam bidang hal tersebut sudah mempersiapkan sebelumnya. Dalam keberangkatan menuju rumah pengantin wanita, Sembara didampingi oleh guru Sembara, yaitu Kiai Jabat, Ibu Mariamah, Basir, dan masih banyak lagi sesepuh Mataram lainnya. Rombongan sasarahan pun masih di tengah perjalanan. Karena memang, antara rumah Ki Raisman dan rumah Ibu Mariamah agak jauh. Mungkin kurang lebihnya 45 menit perjalanan. Sedangkan pengantin wanita dalam proses dihias untuk menyambut kedatangan pengantin pria. Ya, kamu tambah cantik saja. Sembara akan mabuk kepayang melihat kamu seperti ini. Kalau begitu, nanti kalau kamu mau kawin, minta didandanin sama Ibu Suti, biar Basir semakin tergila-gila sama kamu. Belum juga selesai dihias, tiba-tiba Bude Rosminah menjemput Farida dalam keadaan tergesa-gesa. Sepertinya ada sesuatu yang sangat penting. Namun para perewang pun heran. Biasanya pengantin tidak boleh dibawa kemana-mana. Kok ini malah budenya Farida? Ada apa gerangan dengan Farida? Bahkan Suminten yang tugasnya disuruh mengawasi pengantin pun malah dilarang mengikuti oleh Bude Rosminah. Tugas saya mengawasi pengantin, Bude. Tunggu di sini. Pengantin kok dibawa pergi? Farida, mau kemana? Dipanggil Bapak. Pengantin perempuan mau dibawa kemana itu? Katanya dipanggil sama bapaknya. Tapi kok dibawa ke pekarangan belakang? Pengantin perempuan tidak boleh dibawa kemana-mana. Kalau ayahnya ada perlu, langsung saja ke kamar pengantin. Aneh. Juragan Raisman ada di depan dengan para tetamu. Ini kok malah dibawa ke belakang? Orang-orang sekitar pun merasakan ada kejanggalan dengan Bude Rosminah. Kini ibunya Suminten pun mengikuti Bude Rosminah. Namun apalah daya, Bude Rosminah dan Farida sudah lenyap entah tahu kemana. Dan ternyata, Farida dan Bude Rosminah betul-betul menghilang. Kini ibunya Suminten pun kembali ke tempat kerjanya, dan melaporkan kepada rekan-rekannya bahwa pengantin Farida hilang tiada jejak. Hingga pada akhirnya di dalam pesta tersebut geger. Sedangkan pengantin pria pada saat itu belum tiba ke pesta itu. Tidak ada. Loh, baru sekelebatan kok sudah tidak ada ya? Selang beberapa menit kemudian, pengantin lelaki pun telah tiba di pesta itu. Namun apalah daya, pengantin perempuan hilang diculik genderuwo. Bude Rosminah pun mapak pengantin pria.
kemudian memberinya air putih yang sudah dijampi-jampi. Guna menghilangkan sawan dan tambah segar, Paraisman pun menyuruh Bude Rosmina untuk menyiapkan pengantin wanita guna menjemput pengantin pria. Kok lama sekali? Di luar sudah ramai. Kebogiro sudah dimainkan. Berarti pengantin pria sudah datang. Mana pengantinnya? Loh, kok malah melongo? Bukannya tadi bersama Bude. Kamu jangan ngaco ya. Dari pagi aku di depan menyambut tamu. Baru sekarang ini aku datang ke sini. Lalu, tadi itu siapa? Saya berani sumpah, Bude Rosmina yang membawa Farida keluar. Kamu jangan ngeyel. Untuk apa aku membawa pengantin pergi? Betul, Doro. Saya dan ibu-ibu yang bekerja di dapur semuanya melihat Doro keluar membawa Farida. Sungguh, Doro. Kamu mau membela anakmu ya? Saestun, Doro. Silakan Doro bertanya kepada ibu-ibu di dapur. Kalian melihat aku keluar membawa Farida? Kami melihat Doro membawa Farida ke sana. Tidak salah lihat? Tidak. Benar-benar aku atau orang lain yang mirip dengan aku? Di tengah-tengah obrolan para pegawai prasmanan, tiba-tiba Paraisman muncul menanyakan Farida, karena tamu di luar sana sudah tidak sabar untuk mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Mana Farida? Farida hilang, Juragan. Diculik. Bagaimana kejadiannya dari awal? Yang jelas. Farida sedang saya rias. Tiba-tiba Ibu Rosmina masuk. Farida dibawa. Katanya dipanggil oleh Juragan. Aku? Je. Aku tidak pernah memanggil Farida. Kalaupun ada perlu, aku kan bisa datang sendiri kemari. Saya mau ikut, tapi dimarahi oleh Bude. Rosminah palsu. Rosminah palsu? Ambil baju Farida yang biasa dipakai sehari-hari. Karena kejadian yang di luar nalar, kini Kiai Jabat pun menyuruh mengambil baju sehari-hari Farida. Guna ingin mengetahui siapa pelaku itu. Dari mana dia masuk? Tidak tahu, Kiai. Saya melihatnya sudah ada di situ. Sembara. Lihat. Rambut apa itu? Babi. Iya. Yang menculik Farida adalah babi. Kiranya sampai di sini dulu alur cerita film Misteri Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih.